PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia didampingi PJ Sekretaris Daerah Rano Valesi dan Kepala Dinas Pertanian Suterimawati Duaji melakukan sambung pucuk atau setek kopi perdana tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di lahan kebun milik kelompok tani di Dusun Karangdale, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Kamis 25 April 2024. Alhamdulillah kita melanjutkan program-program sebelumnya di tahun sebelumnya 5 tahun sebelumnya, dan alhamdulillah hari ini juga masyarakat Kota Pagar Alam menikmati hasil dari 5 tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu untuk peremajaan dan untuk stik kopi yang baru akan kita galakkan kembali nantinya untuk di tahun 2024 ini. Saya berharap juga jangan terlalu konsumtif, ditabung, dan kemudian kita berikan koordinasi dengan pemerintah Kota Pagar Alam berkolaborasi untuk meningkatkan inovasi yang baru agar komoditas di Kota Pagar Alam ini menjadi produk hilirisasi yang nilai jualnya akan lebih tinggi lagi daripada produk yang sekarang. Makasih. Bantuan stek kopi perdana tahun 2024 ini pun dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Pagar Alam Rano Valesi, dan Kepala Dinas Pertanian Suterimawati Duaji, Kapolsek Dempo Tengah, unsur Forkopimda, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya. Tahun ini pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada 40 kelompok wanita tani sebanyak 320.000 sambung pucuk batang stek kopi. PJ Wali Kota berharap kegiatan sambung pucuk kopi akan dapat memberikan dampak positif serta manfaat kepada para petani, khususnya petani kopi, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Pagar Alam. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Koperasi Sido Makmur, Desa Simpang 3 Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, melayangkan surat pengaduan ke pemerintah provinsi terkait pembayaran tandan buah segar sawit yang diduga tidak transparan oleh perusahaan ke anggota inti plasma yang bernaung di dalam Koperasi Sido Makmur. Mereka menginginkan PJ Gubernur Sumatera Selatan melakukan mediasi antara koperasi dan perusahaan. Surat pengaduan itu diserahkan ke Biro Umum Pemprov Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada PJ Gubernur Agus Fatoni. Ketua Badan Pengawas Koperasi Sido Makmur, David Son, mengatakan dirinya melaporkan persaingan usaha yang tidak sehat dan larangan praktik monopoli, serta transparansi pembayaran tandan buah segar atau TBS sawit ke koperasi yang dilakukan perusahaan setempat. David Son menjelaskan beberapa kejanggalan antara lain voucher pembayaran TBS atau tandan buah segar dari perusahaan ke koperasi tidak mempunyai dasar hukum sesuai pola kemitraan, tidak transparan penetapan harga TBS dari perusahaan ke koperasi, dan manajemen fee 5% yang dipotong perusahaan melalui hasil TBS koperasi. Mengantarkan surat ke Pak Gubernur tentang laporan kita masalah kemitraan antara Koperasi Sido Makmur dengan perusahaan Bumi Semen ini. Jadi di sini ada beberapa poin substansi yang akan kita bahas dalam laporan kita tentang pola kemitraan inti plasma. Kami sudah menjabat dari 6 bulan, bukan 6 bulan, 7 bulan yang lewat baru ditemukan masalah yang kejanggalan dari pihak perusahaan. Ya, satu yang kejanggalan masalah fee manajemen itu yang ditemukan dan yang lain-lain. Sebelumnya, Koperasi Sido Makmur juga mengajukan aduan ke beberapa stakeholder dan masih menunggu respon. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jandoko Patra, TV One mengabarkan. Dalam memperingati Hari Bumi tahun 2024, PT PLN Nusantara Power Sebalang melakukan penanaman 1.380 pohon berbagai jenis. Dalam kegiatan tersebut, PLTU Sebalang menggandeng unsur TNI Polri serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kegiatan dengan mengusung tema Planet versus Plastik ini diikuti seluruh pegawai PLTU Sebalang. Lokasi penanaman pohon dilakukan di lahan kosong yang berada di sekitar PLTU. Tanaman berperan menangani limbah beracun, penyerap karbon terbaik, menyerap bau hingga penahan erosi guna mencegah bahaya kebanjiran. Jangan tutupin.
Dalam kesempatan tersebut, PLTU Sebalang juga mengadakan talk show bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang berisikan pemahaman terkait penanggulangan sampah dan juga manfaat sampah terutama sampah plastik. Jumlah sampah di Provinsi Lampung mencapai 1,6 juta ton dalam setahun. Selain itu, penanggulangan sampah plastik juga dilakukan di area penyaringan sampah yang berada di pesisir pantai dengan memasang 3 lapis penjaring sampah. Apabila penanggulangan sampah tidak dilakukan, maka akan berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran laut dan juga menyebabkan banjir. Bahkan dapat berdampak pada produksi listrik sehingga operasional PLTU sistem pendinginan terganggu hingga menyebabkan derating. PLTU Sebalang juga menerapkan kebijakan pengurangan sampah plastik dengan menerapkan 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, ke seluruh pegawai untuk mengurangi penumpukan sampah. PLTU Sebalang menganjurkan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan PLTU, serta memilah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan dengan membangun bank sampah untuk 3R sampah plastik. Dampak terburuk apabila sampah tidak diatasi maka akan berpengaruh pada operasional turbin PLTU sehingga dapat menyebabkan pasokan listrik terganggu. Ya, jadi inti dari kegiatan kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Bumi, bagaimana kita mengurangi sampah plastik yang sekarang banyak masuk ke laut ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita melaksanakan penanaman pohon untuk bagaimana kita melestarikan bumi kita ini ya. Jadi PLN Nusantara Power UPK Sebalang tahun ini akan menanam pohon kurang lebih 1.380 batang pohon. Karena di sini kami menggunakan air laut sebagai pendingin turbin. Nah, sampah plastik dari laut ini banyak masuk ke sistem pendingin kami, sehingga sistem pendingin kami mengalami tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga kadang pembangkit kami mengalami derating atau kekurangan kemampuan untuk menghasilkan listrik sesuai dengan kapasitas daya mampu. Tidak dipungkiri, iya, tidak dipungkiri untuk keluar dan meninggalkan plastik itu. Telah menghadirkan narasumber yang hebat kita. Di sini telah datang Ibu Dwi Tiastuti. Selamat datang Ibu. Adalah sisa pembakaran atau sisa pembakaran dari batu bara yang semula ini menjadi limbah, tapi ini kita bisa manfaatkan untuk pembangunan seperti ini. Nanti mungkin ke depan kita akan dorong lagi. Mungkin unit sudah tidak menggunakan air minum kemasan sekali pakai. Kemudian melakukan pengolahan sampah organik melalui pengomposan dan sampah organik. Selain penanggulangan sampah, PLTU Sebalang ikut serta merawat bumi dengan melakukan penghijauan di area PLTU maupun di sekeliling PLTU dengan melakukan penanaman pohon secara rutin tiap tahunnya. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Ribuan masyarakat Dumai dari luar Dumai memadati acara penutupan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-42 di Kota Dumai, tepatnya di Taman Bukit Gelanggang. Selaku tuan rumah, Kota Dumai meraih posisi 5 besar. Rasa syukur disampaikan oleh Wali Kota Dumai, Faisal, karena pada malam itu merupakan penghujung perhelatan Akbar MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 yang diadakan di Dumai. Ia pun bersyukur karena seluruh rangkaian acara MTQ berlangsung sukses dan lancar tanpa adanya kendala. Suksesnya pelaksanaan MTQ ke-42 Provinsi Riau tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik itu pemerintah Kota Dumai, panitia, bahkan masyarakat Kota Dumai. Pelaksanaan MTQ bertujuan untuk membumikan Al-Quran, tak hanya di Kota Dumai, tapi juga seluruh Provinsi Riau. Alhamdulillah, pada malam ini tibalah kita di penghujung perhelatan Akbar MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024.
Kita sepatutnya bersyukur karena secara umum seluruh rangkaian pelaksanaan MTQ berlangsung sukses dan lancar tanpa ada kendala satu apapun. Kepada para pemenang, Wali Kota mengucapkan terima kasih dan jangan cepat berpuas diri, serta terus melatih kemampuan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, Musabaqah Tilawatul Quran MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau tahun 2024 di Kota Dumai secara resmi saya nyatakan ditutup. Pada acara penutupan ini juga diisi dengan tausiah yang disampaikan langsung oleh Ustadz Dasat Latif. Pemukulan kompang pun dilakukan sebagai tanda berakhirnya perhelatan MTQ ke-42 yang diadakan di Kota Dumai, Riau. Dari Dumai, Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Tak hanya fokus pada pembangunan jalan dan peningkatan SDM, pemerintah Desa Mayapati Kecamatan Pebulutan Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan memanfaatkan sebagian dana desa untuk merehab rumah warga yang dikategorikan kumuh. Sebanyak 70 rumah diberikan bantuan material berupa papan dan seng sebagai atap yang diambil dari anggaran dana desa. Seperti inilah bantuan papan dan seng yang sudah dimanfaatkan warga untuk membantu pemerintah mengentaskan program menghapuskan kawasan kumuh. Dengan bergotong royong, warga saling membantu untuk memasang bantuan dari pemerintah tersebut. Mereka pun sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah Desa Mayapati selalu diawasi oleh tim pendamping desa serta pihak kecamatan yang menjadi leading sektor Pemdes. Mekanisme ini kami meneruskan daripada yaitu Ketua BPD beserta anggota melalui musyawarah desa. Jadi ini anggaran dana desa tahun 2024 dialihkan untuk bantuan rumah yang kurang layak huni di Desa Mayapati. Itu 25 rumah, itu seng, satu kodi, satu rumah. Dan 45 rumah itu satu kubik papan. Dari tim pendamping profesional BPD Kecamatan Selatan bahwa di Desa Mayapati itu ada bantuan rumah material ini sebagaimana yang tertuang di dalam Permendes nomor 13 tahun 2023, kemudian juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 146 sebagaimana bahwa dana desa bisa digunakan dalam rangka penghapusan kawasan kumuh. Bentuk material ini maksimal 10 juta itu untuk per rumah, dan sebagaimana yang kita dapati dari hasil monitoring kami tadi bersama unsur kecamatan bahwa ada 70 rumah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlevi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Musni Wijaya serta Kepala Dinas Kominfo Haryadi Sinulingga dan beberapa pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin meninjau persiapan tempat yang akan dilangsungkan ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 yang akan digelar di Kabupaten Musi Banyuasin. MTQ ke-30 tingkat Provinsi Sumatera Selatan ini akan berlangsung dari tanggal 3 April hingga 9 April 2024 yang diikuti oleh peserta dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk satu kabupaten mengirim peserta sebanyak 54 orang. Kesiapan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-33 di Kabupaten Musi Banyuasin, dan alhamdulillah panitia sudah bekerja sangat maksimal. Hari ini, sore ini pelaksanaan sudah hampir 80%, hanya tinggal penyempurnaan saja di beberapa tempat, dan saya yakin ini dapat terlaksana dengan baik. Maka saya mengajak semua masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin ini, khususnya di Kota Sekayu, mari kita sambut peserta-peserta dari kabupaten kota yang lain agar pelaksanaan ini sangat meriah. Ya, ada berapa peserta dari kabupaten kota yang ikut dalam MTQ yang ke-30 ini, Pak? Ada 17 kabupaten kota yang ikut, semua mengirim utusan-utusannya untuk berlomba di Kabupaten Musi Banyuasin ini. Saat ini persiapan untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Stable Berkuda Kota Sekayu sudah mencapai hampir 80%. Dalam pembukaan nanti, MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ke-30 akan diramaikan oleh artis ibu kota dengan membawakan lagu Islami. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan.
Upaya pengendalian inflasi terus dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP Provinsi Aceh tahun 2024. Strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi harga pangan dengan menggandeng para petani menjadi mitra dalam program GNPIP dengan sistem digitalisasi untuk pengembangan bisnis pertaniannya. Seperti yang dilakukan bersama kelompok tani cabai dan bawang merah Jaya Farmer di Desa Belang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Kelompok tani binaan BI Aceh ini telah berhasil beralih meningkatkan hasil produksi taninya lewat sistem media tanam screenhouse. Selain itu, BI Aceh juga menjembatani kerjasama antar daerah yang disebut B2B antara UMKM dengan kelompok tani, sehingga hasil pertanian dapat menjadi produk UMKM yang bernilai ekonomi tinggi. Kemudian dapat mendorong penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Jadi inflasi kita ini sangat juga terkait dengan inflasi pangan. Jadi kami melihat cara untuk benar-benar fokus bagaimana tim pengendali inflasi daerah. Tentunya di sini ada kolaborasi semuanya, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi terkait untuk fokus bagaimana gerakan nasional pengendalian inflasi pangan itu bisa mencapai komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi. Jadi kami melihat hari ini kita melakukan pemberian sarana prasarana untuk mendukung penanaman cabai merah dan bawang merah. Dalam kegiatan program GNPIP di Desa Belang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ini, pihak BI Aceh juga melakukan panen bawang merah bersama para petani binaannya di desa setempat. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Bank Indonesia bersama pemerintah Aceh menggelar pertemuan tingkat tinggi atau high level meeting bersama sejumlah kepala daerah di Aceh membahas pengendalian inflasi di Takengon, Aceh Tengah. Pertemuan itu memastikan komitmen dan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah dan satuan tugas pangan untuk menjaga tingkat inflasi yang semakin ketat dengan batasan maksimum inflasi di angka 3,5%. PJ Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam pertemuan itu mendorong tim pengendalian inflasi daerah dan satuan gugus pangan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan petani dan pelaku usaha sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas pertanian dan komoditas pangan strategis karena sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian di Aceh dengan pangsa pasar hampir 30%. Ya, memang dalam kondisi global juga yang tidak menentu, pasti harga barang fluktuatif, dolar juga naik terus. Tapi di balik itu semua bahwa pemerintah dan seluruh unsur itu wajib melakukan mengendali harga barang. Untuk saat ini di tahun 2024, pemerintah memang menggunakan semua teknologi mengawal pencapaian inflasi dalam sasaran yang saat ini adalah 2,5+/1%. Jadi ini lebih menantang karena menjadi lebih rendah lagi di tahun kemarin yang 3,1%. Untuk kondisi di Aceh pada saat 2024 kemarin, kita mencapai inflasi yang rendah secara nasional. Ini menjadi poin penting untuk bagaimana sinergi dan kolaborasi ditingkatkan lagi karena tantangannya jadi menahan inflasi di sasaran yang 1,5 sampai 3,5%. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan.